Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lalu apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan penanganan bencana ini berjalan dengan baik, serta bagaimana penanganan banjir ataupun bencana banjir maupun longsor di sejumlah wilayah di Sumatera, ada Sumatera Barat, Utara, dan juga Aceh. Kita berbincang dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Selamat petang, Kang Bima. Selamat petang, Yasir. Kang Bima, Anda juga tentu ikut ya dalam meninjau langsung lokasi di sana. Dari pantauan Anda secara langsung melihat dampak banjir baik terhadap korban hingga saat ini masih dicari, apa yang menjadi catatan dari pemerintah yang urgensi pertama kali yang harus dilakukan? Yang pertama adalah warga di lokasi-lokasi pengungsian. Ini cukup banyak ya. Di Sumatera Barat sendiri dicatat ada 18.000 lebih warga yang mengungsi dari sekitar 32.000 yang terdampak begitu. Nah, mereka ini masih harus dibantu untuk memulihkan kembali sambungan listrik ya, karena listrik ini padam karena kerusakan di beberapa titik memerlukan perbaikan dan perbaikan terhambat karena terkendala akses atau jalan. Nah, hari ini di beberapa titik di Sumatera Barat kami pantau perbaikan itu tengah terjadi dan ditargetkan 1-2 hari ke depan listrik bisa pulih. Itu nomor satu. Nomor dua adalah distribusi logistik. Jadi karena kendala tadi akses jalan, maka sangat terkendala distribusi logistik. Dan kami memonitor ya bahwa pemerintah daerah semuanya telah bergerak dengan sangat maksimal. Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri hari ini telah mengeluarkan surat edaran sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk ikut juga memberikan bantuan. Sudah ada bantuan dari beberapa provinsi ya, dari Bengkulu, dari Sulawesi Selatan. Jadi bagi pemerintah daerah yang memungkinkan kapasitas keuangan daerahnya membantu, tentu akan sangat meringankan beban. Jadi ini saatnya kepala daerah, pemerintah daerah saling membantu. Kemudian juga kami melihat di lapangan ini kerusakan itu bukan hanya pada rumah tinggal warga begitu ya, tetapi juga lahan-lahan pertanian dan peternakan. Ya, tadi saya melihat di daerah Pariaman luasan sawah yang terdampak itu cukup signifikan. Ini kan tentu berdampak bagi penghidupan warga. Jadi memerlukan koordinasi nanti sama kementerian terkait untuk memulihkan kembali lahan pertanian dan lahan peternakan dari warga ini. Baik, ini ada beberapa poin ya, termasuk listrik padam, kemudian distribusi logistik, dan juga dampak dari kerusakan yang terjadi. Dari banyaknya skala prioritas yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanggulangan bencana ataupun yang dilakukan, tentu saja janji dari Presiden Prabowo Subianto ini harus terpenuhi begitu. Nah, jangka pendeknya sendiri, hal yang dilakukan oleh pemerintah apa, Kang Bima? Tapi dijawab usai jeda, kita akan lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kang Bima, salah satu fokus yang saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah distribusi logistik untuk para korban. Nah, tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu korban begitu yang juga ditayangkan di Kompas TV. Mereka khawatir bahwa pendistribusian logistik bantuan ini tidak merata. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga betul-betul distribusi ini tepat sasaran? Seluruh pemerintah daerah kan kami minta mendata data jumlah, lokasi kebutuhannya. Nah, nanti kemudian dikoordinasikan dengan BNPB dan dari Kemendagri sendiri, dari Dirjen Adwil ini juga membackup ya, melakukan koordinasi-koordinasi seperti itu. Jadi pemetaan itu sudah dilakukan dan yang paling penting sekarang juga sebetulnya adalah membuka akses-akses ini karena kalaupun kemudian ada logistiknya ya seperti hari ini kan Pak Menko Pangan juga menyampaikan ya ada 100 ton beras yang siap dikirim ke Sumatera. Nah, tapi kemudian perlu dipastikan jalur-jalur ini sudah terbuka. Beberapa masih terkendala. Ada yang terkendala karena jalur daratnya terputus begitu ya, atau ada yang memang harus dijangkau melalui laut ya, kira-kira begitu. Nah, jadi ini hal-hal yang sekarang dikoordinasikan di lapangan. Tapi yang paling penting juga sekarang pemerintah memfokuskan untuk terus mengupayakan untuk mencari warga yang hilang. Ini kan tercatat tadi kalau korban jiwa di Sumatera Barat ini ada
126 yang dinyatakan meninggal dunia, dan mungkin hampir 100 itu dinyatakan hilang. Nah, ini juga terus diupayakan untuk dicari oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan BNPB. Baik, fokusnya juga untuk mencari bagaimana korban hilang yang saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan begitu. Kang Bima, kalau kita berbicara soal bantuan kepada korban yang terdampak, ini tentu saja kita berbicara juga soal anggaran. Nah, bagaimana akhirnya pemerintah pusat ini memformulasikan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti yang tadi Kang Bima sampaikan, sehingga anggaran yang ada nih betul-betul siap dan juga cukup untuk bantuan kepada korban yang terdampak. Ada 3 bentuk bantuan dana yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Menteri Dalam Negeri sudah menerbitkan surat edaran sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penggeseran dari biaya tak terduga ke biaya dinas-dinas yang terkait. Apabila memang memungkinkan, maka bisa dilakukan pergeseran untuk bergerak cepat pengkondisian di lapangan. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bantuan keuangan ini juga terus mengalir dari pemerintah daerah yang punya kemampuan fiskal yang kuat, baik pemerintah provinsi maupun kota kabupaten. Ada asosiasi pemerintah provinsi, asosiasi pemerintah kabupaten, dan asosiasi pemerintah kota yang saya ketahui data-datanya sudah mulai masuk untuk memberikan bantuan. Dan yang ketiga, dari pemerintah pusat, ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, pemerintah pusat memberikan pastian akan membantu pemulihan-pemulihan yang terjadi di lapangan nanti secara jangka panjang, rumah-rumah warga dan fasilitas publik atau fasilitas umum. Jadi 3 model itu bantuan dari pemerintah secara umum. Baik, terlebih Presiden Prabowo Subianto telah berjanji akan mengatasi kesulitan korban banjir ini. Tentu saja harapannya ini tidak hanya janji belaka, apa yang ingin Anda sampaikan sehingga masyarakat yang menyaksikan Kompas TV saat ini itu betul-betul yakin bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto betul-betul memberikan dampak untuk korban bencana. Presiden Prabowo sejak hari pertama sudah langsung menyampaikan instruksi, arahan, dan perintah pada BNPB dan seluruh pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Dan kemudian kedua, kita lihat langsung bagaimana Presiden hari ini turun di 3 titik utama lokasi, ya, provinsi yang terdampak. Dan Presiden juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan bersama pemerintah provinsi kota kabupaten untuk terus mengawal di lapangan untuk dipastikan agar bantuan itu betul-betul sampai dan semuanya dilaksanakan secara cepat. Baik. Presiden bergeraknya harus cepat dan total semuanya. Baik, terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya. Sehat selalu. Anda juga masih terus memantau bagaimana proses penanggulangan bencana di sana. Salam sehat Kang Bima. Terima kasih.